dipaksa gitu. Dipaksakan, Mang? Ayo, sekarang Mang Dharma bilang sama ibu-ibu yang cantiknya ndak seberapa ini, kalau Mang Dharma itu tidak terpaksa. Bener Bu, saya nggak kepaksa. Masih nggak percaya saya. Trikis. Nyinyir. Susah ngomong sama orang yang nggak ngerti apa itu klarifikasi. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Saya dipercaya, nggak amanah. Beda sama Ana yang selalu setia menjaga kios Ana setiap saat. Insya Allah, kalau kita pakai cara-cara syariah di pasar makmur ini, akan datang keberkahan dari Allah. Kenapa gue bilang keberkahan dari Allah? Tanda-tanda keberkahan adalah kejujuran yang kita lakukan di dalamnya. Jujur soal harga sama pelanggan, jujur kualitas. Bagus bilang bagus, jelek bilang jelek. Harga segini, ya bilangin segini. Terserah dia mau dilebihin berapa. Satu lagi tanda keberkahan, kebahagiaan orang lain. Siapa? Pelanggan. Itu makanya gue bilang berkah ada kebaikan Allah. Cuma masalahnya, lu pada punya nyali apa kagak? Ngomong gampang, melaksanain gimana? Punya nyali gak? Sio Mama, bagaimana kalau kita tidak dapat keuntungan Kakak Bu? Iya Bang, berarti keuntungan kita lebih kecil dari yang sebelumnya dong Bang. Ngomong keuntung rugi nih ya, ngomong soal rezeki. Gini. Orang bodoh aja dikasih keberuntungan sama Allah dalam hidupnya. Orang gila dikasih sama Allah rezeki kehidupan. Pertanyaan gue, lu bodoh nggak? Bodoh nggak? Enggak Bang. Enggak Bang. Lu gila nggak? Enggak juga Bang. Enggak, Bang. Yakin nggak? Enggak. Kenapa harus takut? Apa? Kok Bu Ani jadi gitu lagi sih sama Ismet? Udah, gak usah banyak ngomong. Sana. Bu Ani mah. Ani Ismet, cie. Sekarang berantem, nanti baikan lagi. Pokoknya gitu, terus sampai Ani Ismet, cie. Apaan sih? Widih, cie. Udah bawa pasangan nih sekarang. Psst. Bu Ani, justru saya itu kesini mau mengadakan klarifikasi atas isu yang beredar. Cie. Isu apa, Mas? Isu apa Bule? Isu apa, Mas Ismet? Nggak usah mancing. Nggak usah mancing Bu. Cocok. Diem. Diem Bu. Ayah harus nyari Nina kemana lagi ya, Vi? Ayah udah coba nanya ke anak-anak yang biasa nongkrong sama dia, tapi mereka nggak ada yang tahu, Vi. Bukannya lu bilang kemarin dia udah mau mulai berubah? Bukannya lu bilang kemarin Nina udah mau ikut ngaji? Dia berubah pikiran, Vi. Kayaknya ada sesuatu yang bikin dia nggak mau, atau bahkan takut untuk ngaji, Vi. Maksud lo? Nina orangnya misterius, Vi. Ayah sulit ngebaca apa yang lagi dia pikirin. Ayah juga sulit menembus orang-orang yang lagi deket sama dia, Vi. Dia selalu ganti-ganti temen. Kayaknya dia tahu deh kalau Ayah ngelacak dia. Apa dia balik lagi ke masa lalu ya, Vi? Ayo, sekarang Mang Dharma bilang sama ibu-ibu yang cantiknya nggak seberapa ini, kalau saya tidak mengejar-ngejar Mang Dharma. Buruan. Bener Bu. Dengar sendiri toh.
percaya. Mukanya kayak kepaksa gitu. Dipaksakan, Mang? Ayo, sekarang Mang Dharma bilang sama ibu-ibu yang cantiknya ndak seberapa ini, kalau Mang Dharma itu tidak terpaksa. Bener Bu, saya nggak kepaksa. Masih nggak percaya saya. Trikis. Nyinyir. Susah ngomong sama orang yang nggak ngerti apa itu klarifikasi. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Salam. Mang Dharma ndak usah ikut-ikut saya. Ayo buruan. Aneh. Is, mau kemana Is? Is. Untung Dek Fatin datang kemari. Jadi bisa melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri bagaimana keadaan kios Anur. Aduh Dek Fatin, Ana nih ya, biarpun udah nggak mengelola kios Anur, tapi hati anak itu tetap berat untuk tidak menginspeksi. Ternyata benar, Mang Dharma itu nggak amanah. Untung ada anak. Kalau enggak, ya Allah, na'udzubillah min dzalik, udah bangkrut ini kios Anur. Kebangetan betul itu orang. Dia Fatin, menurut Ana, coba deh Umi sama Dia Fatin pikir-pikir lagi untuk menempatkan Mang Dharma di kios Anur. Dia itu nggak cocok untuk mengurus kios Anur. Yang cocok itu cuman Ana, Irman, Gabu. Kenapa? Karena kita semua udah mengetahui seluk-beluk kios Anur ini. Ya itu tolong coba dipertimbangkan. Saya harus tanya ke Mang Dharmanya langsung mengenai informasinya, Faruk. Tapi Devatin langsung putuskan sekarang sajalah. Soalnya ke Mang Dharma itu tipe-tipenya lagu lama kaset kusut. Punya 1000 macam alasan untuk menggoyahkan keputusan Devatin. Dia tahu tuh cara mengelola emosi orang bagaimana, dia ngerti tuh. Sepertinya tidak bisa, Faruk. Saya harus tetap tabayun. Harus seimbang menerima informasi. Pikiran yang sangat bijak. Ana hargai pikiran itu. Aku akan menjagamu. Waalaikumsalam. Ini apaan, Nang? Bukan apa-apa, Tom. Buat Fatin ye. Iya. Udah, kalau buat Fatin mendingan lu langsung kasih aja. Kalau kagak ada, susah lu nyarinya. Waktunya belum tepat, Tom. Gua kasih tahu lagi nih. Ini salah satu jurus yang sering gua terapin nih. Dalam mencari cinta, itu bukan cari waktu yang tepat, tapi cari waktu yang cepat. Nah, percuma lu kalau punya waktu tepat, kurang cepat, bisa-bisa disalip sama Ustadz Jainal. Jurus yang sering kamu pakai. Iya. Mana dapetnya? Sio Mama, jadi bagaimana? Kalian mau coba? Kau saja duluan nah. Saya ini kan pedagang layangan, Irman. Yang pendapatannya itu kecil. Nah, kalau pembelinya kasih lebih kecil lagi, saya mau makan apa nah? Iya. Lu berdua lupa omongan Bang Apoy. Yang ngasih kita rezeki untuk makan, untuk hidup itu Allah. Omong gampang, gampang nah. Ya sudah, baik sudah. Saya mau lihat kau duluan nah. Nanti saya belakangan. Jangan gua. Terus siapa nah? Sio Mama, ada apa nih lihat saya? Wi, diklarifikasi dulu, Wi. Klarifikasi. Ayo ini saya mau klarifikasi agar isu yang berkembang di masyarakat tidak tumbuh semakin liar. Ayo Mang Dharma ngomong sama Mak kalau saya tidak pernah ngejar-ngejar Mang Dharma. Bener Mak, bule nggak pernah ngejar-ngejar saya. Terima kasih Mang. Mak, semoga Emak paham. Semoga isu yang Emak lontarkan berhenti sampai di sini. Sekali lagi saya tegaskan,
Saya tidak pernah mengejar-ngejar Mang Darma. Saya ini wanita selektif, Mak. Wanita selektif kok ngejar-ngejar cowok. Jadi